Nama Jainuddin Sukron, NIM 181420092, kelas PBSC semester 4. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan TS mata kuliah Sistem Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali di masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan adalah perusahaan di bidang keuangan yang kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana, atau kedua-duanya, yaitu menyalurkan dana dan menghimpun dana. Jadi, lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang telah mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah, yang harus memenuhi dua unsur. Yang pertama itu unsur legalitas sebagai lembaga keuangan syariah, yang kedua unsur kesesuaian dengan syariat Islam. Menjaga kestabilan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang selanjutnya itu melakukan pengawasan terhadap bank-bank. Namun, setelah pembentukan otoritas jasa keuangan, peran pengawasan bank itu beralih dari Bank Indonesia kepada otoritas jasa keuangan. Jadi, peran Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas keuangan. Peran Bank Indonesia yang berkaitan langsung dengan pemerintah. Yang pertama itu Bank Indonesia sebagai pemegang kas pemerintah atau kas negara. Yang kedua, Bank Indonesia dapat membantu pemerintah dalam rancangan PBN, yaitu memberi saran. Yang selanjutnya yaitu Bank Indonesia dapat membantu pemerintah untuk penerbitan surat-surat utang negara yang akan diterbitkan oleh pemerintah. Penyebaran COVID-19 atau virus corona di Indonesia sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami penurunan atau kemerosotan. Di sektor pariwisata misalkan, banyak tempat-tempat wisata yang biasanya ramai pengunjung segala macam sekarang sepi. Terus perhotelan sepi, UMKM mengalami penurunan pendapatan gara-gara virus ini, dan masih banyak lagi contoh lain yang menggambarkan bagaimana perekonomian Indonesia mengalami penurunan. Di sektor pasar modal juga mengalami penurunan, di mana indeks harga saham gabungan itu sangat anjlok sekali, dan saham-saham perusahaan-perusahaan yang blue chip itu mengalami penurunan yang signifikan sekali. Di sektor perbankan sendiri akan mengalami dampak yang menurut saya serius, di mana fungsi paling kritis dari bank itu penyaluran dana, di mana penyaluran dana ini sangat berisiko tinggi. Akan banyak debitur yang meminjam dana akan mengalami kredit macet yang diakibatkan oleh penyebaran virus ini. Bank dapat berkontribusi dalam membantu pemerintah untuk membasmi atau menghentikan penyebaran virus corona di Indonesia, di mana pemerintah saat ini menyuruhkan segala aktivitas dilakukan di rumah, baik itu bekerja, belajar, dan lain-lain itu dilakukan di rumah. Bank dapat melakukan hal itu yaitu dengan cara mengurangi aktivitas pelayanan pada nasabahnya itu secara langsung, dan gantinya itu memaksimalkan pelayanan secara digital atau secara online.
di mana hal itu dapat mengurangi resiko penularan virus corona. Yang selanjutnya itu bank dapat melakukan penangguhan cicilan pada nasabahnya, karena di kondisi seperti ini banyak mereka yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan sumber pendapatan mereka, sehingga itu akan menyulitkan mereka ketika harus membayar cicilan ke bank. Walaupun dengan melakukan penangguhan cicilan tersebut, bank berisiko mengalami bank akan mengalami masalah kesehatan keuangan